Hello, welcome back to channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum dimulai guys, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Oke, ini di sebelah gua adalah mobil Nissan Grand Livina tahun 2015. Jadi ini adalah Nissan Grand Livina JL11, karena di generasi sebelumnya itu ada Nissan Grand Livina JL10. JL10 itu keluar launching di Indonesia itu kurang lebih di tahun 2007. Dan dia baru melakukan, kalau menurut gue ini sebenarnya facelift plus lah ya, facelift yang memang agak banyak. 2013 menjadi Nissan Grand Livina JL11. Perbedaannya antara Nissan JL10 dan JL11 itu sebenarnya basic bodinya itu masih sama. Tapi mulai dari fender ke depan itu berubah. Jadi dia fendernya di sini berubah, lampunya berubah, otomatis kap mesin, bumper dan grill juga menyesuaikan dibandingkan dengan Nissan Grand Livina yang JL10. Dan di bagian belakang itu juga ada perubahan dari bentuk lampunya antara JL10 dan JL11. Sisanya itu ada perubahan di engine, di transmisi, dan di interior. Karena di engine-nya untuk yang JL11 itu dia sudah dual CVT-C. Mungkin orang lebih familiar itu adalah dual VVT-i. Dan mulai di JL11 ini dia untuk transmisi otomatiknya semuanya sudah menggunakan transmisi CVT. Dan sisanya perubahan ada di bagian interior. Oke guys, sekarang langsung aja kita lihat Nissan Grand Livina ini. Langsung aja kita dari bagian depannya. Untuk headlampnya JL11 ini memang menggunakan helm yang lebih besar dibandingkan dengan JL10. Dan ini adalah tipe HWS Autek. Bedanya untuk Autek paling gampang itu bumper depannya dia terlihat lebih sporty dibandingkan dengan HWS biasa atau tipe yang ada di bawahnya, tipe SV atau tipe XV. Dan untuk grillnya dia juga udah chrome, terlihat memang lebih mewah, lebih elegan. Tapi untuk headlamp, semua varian Nissan Grand Livina di tahun 2015 itu semuanya masih menggunakan bohlam ya, halogen ya. Dia belum ada yang menggunakan lampu proyektor. Oke, langsung kita ke bagian sampingnya guys. Kita lihat dari sisi sampingnya guys ya. Nissan Grand Livina ini ya MPV rasa sedan. Kalau menurut gue ini sebenarnya ini bukan MPV, lebih ke wagon. Tapi ya bagaimanapun ini masuk ke kelasnya MPV. Bodinya itu lebih aerodinamis dibandingkan dengan MPV sekelasnya. Jadi makanya lu kalau pakai Grand Livina ini, lu melaju di tol, jalan ngebut, mobil ini lebih anteng dibandingkan dengan MPV yang mungkin bodinya lebih tinggi. Tapi impresi pertama gue ya sama Grand Livina ini, kabinnya sumpah kedap banget. Dan memang sebelumnya juga Mas Ban pernah pakai Grand Livina yang sama dengan tipe ini, tapi tipe yang Grand Livina S Gear 3 baris. Dan ini kabinnya kedap banget. Dan ketika lu lewat jalanan, ini kan jalanannya sebenarnya ini agak bumpy. Itu menurut gua bantingannya ini ya rasa-rasa sedan, bukan rasa-rasa MPV. Mobil ini kilometernya masih 62.000 dan itu masih sehat banget guys. Ini mobil ini kalau gua bilang kondisinya masih istimewa banget. Secara bodi semua hampir mirip. Tapi perbedaan pertama itu di
Untuk varian HWS, baik HWS dan HWS Autek itu ada body kit di sampingnya. Dan dia velgnya juga ukurannya lebih besar. Untuk velg dia menggunakan 195 55 ring 16. Karena untuk tipe SV dan CVT itu menggunakan velg ring 15. Untuk di spion dia sudah ada lampu sennya, dan uniknya varian HWS Autek ini handle pintunya masih warna body guys, belum di chrome. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya. Untuk di bagian belakangnya, untuk varian HWS, pertama dia pasti sudah ada spoiler belakang. Jadi selain menambah tampilannya lebih manis, juga ini juga bisa membuat aliran udara menjadi lebih aerodinamis. Dan ini perbedaannya antara JL10 dan JL11 itu di lampu belakang dan pintu backdoor. Karena untuk JL11 dia udah ada kayak lampu di sini ya. Nih ada lampu di sininya. Walaupun lampu merahnya ini setahu gue ini nggak nyala. Yang nyala itu cuma lampu yang ada di sini. Tapi ini cuma ada lampu mundur. Dan seluruh lampunya dia masih menggunakan bohlam. Karena yang tipe JL10 dia lampunya lebih memanjang ke sini aja. Dan di JL11 dia ditutup pakai cover. Nah, karena dia lampunya jadi lebih pendek dan lebih manjang ke samping. Untuk tipe HWS dan Autek dia selalu ada logo Highway Star. Dan untuk CVT-nya dia sudah menggunakan CVT yang paling baru ya di teknologi Nissan, yaitu Xtronic CVT. Di bagian belakang dia juga udah ada kamera mundur. Karena tipe-tipe di bawahnya dia belum ada kamera mundur guys. Dan dia juga udah ada 2 titik parking sensor. Dan di bagian bumper bawahnya dia juga ada tambahan nih, kayak body kit nih. Jadi tampilannya menjadi lebih sporty. Oke guys, sekarang langsung aja kita ke bagian mesinnya. Oke guys, langsung aja kita buka mesinnya. Ya, mesinnya menggunakan mesin HR15DE. Ini adalah mesinnya memang lebih baru dibandingkan dengan JL10. Karena untuk JL11 dia sudah menggunakan teknologi dual CVT-C, yaitu setara dengan dual VVT-i dengan tenaga 109 PS pada 5600 RPM dan torsi 14,9 kgm pada 4000 RPM. Dan menariknya untuk transmisinya dia sudah menggunakan transmisi Xtronic CVT, yang mana CVT itu sangat halus karena dia tidak ada perpindahan gigi, tapi transmisi ini tetap cukup responsif ketika mobil ini digeber. Oke, sekarang kita coba rasa performanya guys. Ya, karakter transmisi CVT itu ya tidak langsung tiba-tiba merespon. Dia merespon setelah 1-2 detik baru gitu tuh. Tapi memang mobil ini dirancang bukan untuk geber-geberan. Mobil ini untuk ya bawa santai gitu. Sekarang langsung aja kita bahas interiornya. Untuk interiornya, untuk Autek ini dia sudah menggunakan jok kulit. Ini kulit ya. Dan ini kulitnya ini yang ada titik-titiknya, jadi lebih terkesan sporty. Dan untuk varian Autek, untuk mekanisme joknya dia belum
electric seat, jadi masih semuanya manual ya, baik kanan maupun kiri. Untuk di setir dia udah ada steering switch, tapi hanya untuk pengaturan audio. Dan untuk audionya dia sudah dual din. Ya, bisa kita lihat, dan ini bawaannya Nissan. Untuk pengaturan AC-nya masih belum digital ya, masih menggunakan sistem putar. Kita hidupin aja guys mesinnya. Oke, kita nyalain dulu AC-nya ya. Uniknya guys, AC yang sebelah atas ini Nissan klaim, nah ini dia bisa menghembuskan sampai ke belakang. Karena untuk Nissan tipe apapun itu tidak ada yang double blower, tapi hanya ada outlet AC itu di sini nih. Ini ada outlet AC untuk baris kedua. Jadi mungkin baris ketiganya nggak nyampe. Makanya outlet AC yang di sinilah yang sampai ke bagian belakang. Dan interior sudah black karena ini outtake. Kalau untuk XP dan SV itu interiornya masih berwarna beige. Walaupun dia belum soft touch material, tapi tetap terlihat mewah ya, dan terlihat rapi. Untuk finishingnya dia ada wooden panelnya di sini, sama di door trim. Untuk storage di sini ada cup holder 2, dan dia nggak ada console box-nya ya, karena ini kan adalah outlet AC. Dan di sini ada lacinya. Oke, dan di bagian sini dia nggak ada lampunya ya, karena lampunya langsung ke roof monitor, ada di bagian sini. Nah, seru ya, seru. Oke guys, sekarang langsung aja kita ke bangku bagian belakang. Ada gajelukan di depan. Kayak apa rasanya? Wih, nyaman banget guys. Dan jujur, menurut Mas Ban, ini adalah MPV ternyaman. Bahkan kalau kita lihat kan ada kompetitor yang mirip-mirip seperti ini dari Honda Mobilio. Jujur menurut Mas Ban masih lebih nyaman Grand Livina. Ya tapi itu balik lagi ke selera ya. Ya kalau menurut gua Grand Livina itu masih lebih nyaman, masih lebih kedap, dan bantingannya masih lebih empuk menurut Mas Ban secara pribadi. Oke, duduk di bangku baris keduanya, ya menurut gua cukup lega, dan headroomnya dia juga menggunakan material kulit, dan ada outlet AC di sini, ya. Dan ini ada cup holder nih, tuh. Terus kalau lu naruh minuman kaleng, ketiup AC, jadi dingin terus tuh minumannya. Dia udah ada pocketnya nih 2. Kanan kiri juga ada handrest, dan ada cup holdernya juga. Karena untuk door trimnya dia tidak ada cup holder, jadi cup holdernya di sini. Dan yang menarik ya guys, roof monitor. Nah ini roof monitor ya, jadi kalau lagi nggak dipakai ya dia gampang tinggal dimatiin ini, terus dilipat deh. Wih, keren banget. Bukanya juga gampang, tinggal pencet, ya kan? Keren banget guys. Oke guys, sekarang kita coba bangku baris ketiganya. Oke guys, untuk masuk bangku baris ketiganya dia metode lipatnya cukup mudah ya. Ini ada tarikan di sini, tuh tarik aja, ya kan? Tuh, dia langsung takuk, terus masuk deh. Oke. Nah lu lihat, untuk tinggi badan gua ya, yang kurang lebih di 170 cm, gue masih duduk cukup lumayan nyaman. Dan ini memang bangku ini masih didesain ya, masih oke untuk penumpang dewasa. Jadi bukan bangku tambahan. Kan kalau yang bangku tambahan kan biasanya kan cuman pas buat anak-anak, tapi ini masih cukup untuk orang dewasa dan masih nyaman. Masih nyaman. Untuk headrestnya ya tinggal segini ya guys. Dan dia ada cup holdernya nih di samping-sampingnya. Dan konsumsi bahan bakar serius, kalau mobil ini nggak lu geber-geber, lu bawa santai, RPM di bawah 2000 terus, itu irit banget, irit banget. Bahkan kalau lu di tol sebenarnya dia bisa kecepatan di atas 100 itu lu tahan di 2000 RPM, serius.
Oke, kita cek aja bagasinya. Untuk bagasinya memang pada saat bangku baris ketiga ini dibuka, ya lumayan lah ya, nggak begitu besar. Tapi ini cukup lah kalau lu bawa koper-koper kecil. Tapi begitu bangku baris ketiganya ditutup, lu dapat space yang besar banget. Coba lihat, space-nya besar banget. Dan di samping bagasinya besar, kalau lu butuh space lebih, nih lu lihat, ini bangkunya bisa dibikin flat. Tuh, flat, rata. Bahkan kita bisa tiduran. Dan seinget Mas Ban, Nissan tuh jual matrasnya. Jadi kalau lu ini bangku dibikinin flat semua, dikasih matras, lu bisa tiduran di mobil. Gimana guys? Mobilnya, di samping mobilnya juga keren, nyaman, dan ini cocok banget buat keluarga. Dan mobil ini pasarannya juga nggak terlalu mahal, karena mobil ini aja buka harga 120 juta. Tapi kalau lu mau nego, lu boleh kontak nomor yang ada di deskripsi. Lu boleh kontak nomor yang ada di deskripsi. Lu boleh kontak nomor yang ada di deskripsi. Oke guys, demikian dari Mas Ban. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Mas Ban @banuajisasmito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.